Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila jami'i alihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadrati jami'i arwahi masyayikhina wa muallimina wa asatizatina wa nakhusu bi dzikri la muallifi hadzal kitab syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kita mulai pasal baru. Faslun ay hadza faslun utawi iki iku pasal suwiji. Fi kaifiyati sholatil khaufi ing dalam carane salat khauf. Salat khauf ini adalah salat karena takut. Jadi pasal ini penjelasan dari cara-cara melakukan salat khauf. Sebenarnya sholat khauf itu sholat apa? Ya sholat fardu. Khauf itu kondisinya, keadaannya ya. Kalau sholatnya ya tetap sholat fardu. Nggak ada apa? Nggak ada sholat lain ya, maksudnya. Cuma ini dalam kondisi khauf jadi ada pembahasan khusus ya. Wa innama afrodalan angin pamestine dewekno ha ing sholatal khaufi al musannifu sapa musannif an ghairiha saking liyane sholatil khauf minas sholawati bayane pira-pira salat bitarjamatin kalawan judul li annahu alasane krana sak temene kelakuan yuhtamalu iku ditanggung, maksudnya disepuro fi iqamatil fardhi ing dalem jumenengno salat fardu fil khaufi ing dalem wedi ma opo perkara la yuhtamalu ingkang ora ditanggung utawa ora disepuro apa ma fi ghairihi ing dalem liyane khauf ya. Kenapa kok musonif ini membuat judul tersendiri untuk sholat khauf? Karena dalam pelaksanaan sholat khauf itu ada hal-hal yang bisa ditoleransi ketika dalam keadaan khauf, di mana hal-hal itu tidak bisa ditoleransi di selain kondisi khauf atau kondisi ketakutan. Wa sholatul khaufi utawi sholat khauf anwa'un iku piro-piro macem kathiratun kang akeh tablughu ingkang tumeka apa anwa' sittata adrubin ing 6 piro-piro macem. Sholat khauf ini ada 6 macam pelaksanaannya ya. Kama kaya keterangan fi shahihi muslimin kang ing dalem sahih muslim. Iqtasara ngringkes al musannifu sapa musannif minha saking sittati adrubin ala thalathati adrubin ing atase 3 piro-piro macem. Sebenarnya sholat khauf ini dalam Sahih Muslim itu ada 6. Cuma diringkas oleh musonif hanya disebutkan 3 macam.
Ahaduha utawi salah sijine salasati adrub ayyakuna iku yento ono ala aduwu sopo musuh fi ghairi jihatil qiblati iku ing dalem liyane arah kiblat. Wa huwa hali utawi al aduwu qalilun iku titik. Yang pertama adalah mereka para musuh ini posisinya di selain arah kiblat dan jumlah mereka sedikit. Wa fil muslimin lan iku ing dalem pira-pira wong Islam kasratun utawi akeh. Bihaitsu tuqawimu kelawan sekirane nandingi kullu firqatin sapa saben-saben kelompok minhum sangking muslimin ala aduwa ing musuh. Sementara umat Islam ini jumlahnya banyak. Andaikan terjadi pertempuran, umat Islam ini masih bisa menandingi, masih bisa menahan jumlah dari musuh-musuhnya ini. Nah, kalau sudah seperti itu kondisinya bagaimana? Fayufarriqu mongko mecah hum ing muslimin al imamu sapa imam firqota ini kelawan rong pecahan. Maka imam ini membagi kaum muslimin menjadi dua. Firqotun utawi sak pecahan atau satu kelompok. Taqifu iku ngadeg sapa firqah fi wajhil aduwi ing dalem ngarep arahe musuh. Tahrusu halin jaga sapa firqahu ing adu. Wa firqatun utawi sak kelompok utawa sak pecahan taqifu iku ngadeg sapa firqah khalfahu ing dalem burine imam. Ayil imami tegese burine imam. Maka kelompoknya ini dibagi dua. Kelompok pertama jaga-jaga ya, karena musuh ini ada di belakang arah kiblat ya, ada di belakang kaum muslimin misalkan ya, atau di sebelah samping sana ya, menjaga jangan sampai nanti ada serangan dari musuh. Kalau zaman dulu jangan sampai ada panah ya, ada panah yang melesat mengenai umat Islam yang sedang sholat. Jadi kelompok ini menghadang, bersiap-siap menghalau serangan ya, dari musuh yang berada di selain arah kiblat. Terus satu kelompok lagi ini sholat bersama imam, ada di belakang imam ya. Fayusolli mongko sholat sopo imam bil firqati kelawan kelompok allati kang khalfahu kang ing dalam burine imam rakaatan kelawan sak rakaat. Thumma ba'da qiyamihi nuli ing dalam sakwise ngadeke ki imam lir rakaati maring rakaat atsaniyati ingkang nomor loro tutimu nyempurnakno sapa firqah linafsiha kedue awak dhewe ne firqah baqiyata sholatiha ing sekarine salate iki firqah wa tumbi lan budal sapa iki firqah ba'da faraghi sholatiha ing dalam sakwise rampunge salate firqah ila wajhil aduwi maring arai musuh. Tahrusu halin joko sapa firqahu ing al adu ya. Wal ta'tilan teko apa ifatu sapa golongan al ukhra kang liya
allati kang kanat kang ono sapa taifah harisatan iku penjaga fir rakaati ing dalem rakaat al ula kang kawitan. Kemudian imam ini sholat bersama kelompok yang ada di belakangnya tadi. Sementara kelompok yang lain ini menjaga serangan, mengantisipasi serangan musuh. Kemudian setelah satu rakaat, ya, kan imam kemudian ini berdiri untuk rakaat yang kedua. Maka kelompok yang tadi di belakang imam ini mufarokoh. Mufarokoh, niat mufarokoh tidak mengikuti imam. Jadi sholat sendiri, dipercepat sholatnya ini ya. Sampai akhirnya terus salam. Ya. Salam, kemudian setelah itu berangkat menjaga. Imamnya belum selesai. Imamnya belum selesai sholat, ya. Masih rakaat kedua. Nah, makmumnya tadi langsung sholat sendiri-sendiri, ya. Langsung sholat sendiri-sendiri, kemudian buyar, terus berangkat menggantikan posisi dari penjaga musuh tadi, ya, yang sebelumnya. Ya. Kemudian penjaga musuh yang sebelumnya ini di posisi siap tempur, ini digantikan oleh yang tadi sholat, terus dia ini mengikuti sholatnya imam. Ya. Fayusolli mongko sholat soal imamu sopo imam biha kelawan ta'ifah rakaatan kelawan sak rakaat. Ya. Kan imam ini sedang rakaat kedua. Grup yang jaga-jaga tadi langsung buyar mengikuti sholat imam yang sudah ada pada rakaat kedua. Dan yang tadi ikut rakaat pertama menggantikan posisi. Fa'idha jalasa mongko ing dalem nalikane lungguh al imamu sopo imam litasyahudi krono tasyahud tufariqu mongko misai sopo iki ta'ifah hu ing imam waktu timulan nyempurnakno sopo ta'ifah linafsiha kedue awak dhewe ning ta'ifah sumayan tadhiru nuli ngenteni ha ing ta'ifah al imamu sopo imam wa yusallimu lan salam sopo imam biha kalawan ta'ifah ya. Nah ini kemudian ketika imam ini duduk untuk tasyahud ya. Ini kalau tidak salah tasyahud terakhir ini ya. Maka kelompok ini mufarokoh. Tapi tidak niat mufarokoh maksudnya. Nah, andaikan sholatnya tadi itu misalkan 2 rakaat ya. Sholatnya 2 rakaat. Otomatis ketika imam tasyahud, kelompok yang kedua kan masih dapat 1. Maka ketika imam tasyahud, ini langsung berdiri. Kelompok yang kedua ini berdiri, kemudian meneruskan sholat. Sang imam tasyahudnya harus lama. Nunggu kelompok yang kedua ini ikut tasyahud juga, kemudian salam bersama imam. Nah, caranya seperti itu ya. Ini kalau sholatnya 2 rakaat. Kalau sholatnya 4 rakaat bagaimana? Ya 4 rakaat. Kelompok pertama mengikuti 2 rakaat gitu aja ya. Kemudian setelah 2 rakaat ganti. Terus kelompok yang tadi jaga ikut pada rakaat ketiga dan keempat. Setelah imam tasyahud, dia menyempurnakan 2 rakaat supaya nanti salamnya bareng dengan imam. Nah kelompok yang pertama mufarokoh pada rakaat ketiga.
imam tasyahud awal langsung mufarokoh, langsung sholat sendiri-sendiri, salam sendiri tanpa imam, kemudian jaga ke posnya. Nah, seperti itu. Ini adalah sholat yang dicontohkan Rasulullah, keterangannya ya. Wa hadhihi utawi iki kaifiyah sholatu Rasulillahi iku sholati Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bidzatir riqa'i ing dalam daerah dzatur riqa'. Sumiyat diarani apa dzatur riqa'. Bidzalika kelawan mengkon-mengkono dzatur riqa' li annahum karena sak temene sahabat raqa'u iku padha nambal sapa sahabat fiha ing dalem qaryah dzatir riqa' rayatiha ing pira-pira benderane iki sahabat. Waqila lan dingendikakno sumiyat bidzalika ya apa ghairu dzalika apa liyane mengkono-mengkono li annahum raqa'u fiha rayatiha. Nah, daerah itu disebut dzatur riqa' ya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat ini melaksanakan sholat dalam kondisi mencekam ketakutan ya. Nah, daerah itu disebut daerah dzatur riqa' karena apa? Di daerah itu para sahabat ini menambal bendera perangnya ya. Jadi dulu itu memang kalau perang itu ada benderanya, membawa panji-panji ya. Nah, kalau sekarang itu umat Islam menyebutnya panji hitam. Panji hitam bertuliskan lafadz tauhid ya. Nah, katanya seperti itu, tapi ada pendapat lain yang berbeda ya. Oh, bukan karena itu ya. Ya karena wis macam-macam ya. Wathani utawi kang nomor loro. Ini kaifiyah yang kedua. Ayyakuna iku yanto ono opo al-adu atau sopo al-adu fi jihatil qiblati iku ing dalem arah kiblat. Nah, praktek yang kedua, musuh ini posisinya berada di arah kiblat. Fi makanin ing dalam panggonan la yasturu kang ora nutupi hum ing al-adu an a'yunil muslimina saking pira-pira mripate pira-pira wong Islam syai'un apa suwiji-wiji. Musuh ini posisinya jelas di arah kiblat dan tidak terhalang oleh apapun ya. Bisa terlihat tidak terhalang oleh apapun. Wafil muslimina lan iku ing dalem piro-piro wong Islam kathrotun utawi jumlah akeh tahtamilu ingkang iso menahan opo kathroh tafarruqahum ing mencar-mencari iki adu. Fayasufu mongko baris hum ing muslimin al imamu sopo imam sofaini kelawan rong barisan mathalan ing dalam umpamane. Kalau sudah di arah kiblat ini ada musuh, kira-kira nanti ini umat Islam masih bisa menahan serangan mereka apabila mereka ini sudah sudah menyerang ya. Maka imam ini membagi umat Islam menjadi dua barisan, langsung sholat bersama-sama ya. Wa yuharrimu lan takbiratul ikhram sapa imam bihim kelawan
muslimin jami'an hale sekabehane. Maka takbiratul ihramnya ini bareng ya. Fa idza sajada mongko ing dalem nalikane wis sujud al imamu sapa imam fir rakaati ing dalam rakaat al ula kang kawitan sajada mongko sujud ma'ahu sertani imam ahadus soffaini sopo salah sijine barisan loro sajadata ini kelawan rong sujudan. Nah, ketika imam sujud di rakaat pertama, maka salah satu dari dua sof, dari dua barisan ini ikut sujud bersama imam dengan dua kali sujud ya. Ikut sujud imam semuanya lah. Wa waqafa lan ngadeg as-saffu sapa saf al-akharu kang liya yahrusu halin jaga sapa saf akhir hum ing saf awal ya. Saf yang di belakangnya bersiap-siap menjaga saf yang sujud bersama imam sambil membawa senjata pastinya ya. Sambil membawa senjata yang terkokang atau membawa tameng. Siap-siap nanti kalau ada panah yang meluncur, yang melesat. Jangan sampai umat Islam ini mati tanpa perlawanan. Gara-gara sholat kok mati tanpa perlawanan, jangan sampai lah ini. Fa idza rafa'a mongko ing dalem nalikane tangi to ngangkat al imamu sapa imam roksahu ing sirai iki imam sajadu mongko podo sujud sapa as-safful akhir walahiqu lan podo nyusul sapa as-safful akhir ing imam wa yatashahhadu lan tasyahud al imamu sopo imam bisoffaini kelawan saf loro wa yusallimu lan salam sopo imam bihim kelawan muslimin berarti kelawan saf kabeh ya. Wa hadhi utawi iki kaifiyah salatu rasulillahi iku salate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Usfana ing dalam daerah Usfan. Bagaimana prakteknya ini? Yang kedua, ketika imamnya ini sujud, barisan pertama ikut sujud, barisan kedua berjaga di belakang. Setelah imam berdiri ya, kemudian makmum yang pertama berdiri, barisan kedua yang ada di belakangnya ini langsung ikut sujud, langsung sujud menyusul ya, sambil menyusul. Jadi mungkin rukuknya ini bersama-sama ya. Shaf 1 dengan shaf 2 ini rukuknya bersama-sama, tapi ketika iktidal imam sujud, shaf yang kedua tidak sujud, berjaga-jaga. Terus imam berdiri untuk rakaat kedua, nah ini menyusul sujud kemudian ikut berdiri lagi sampai begitu. Terus nanti tasyahudnya bersama-sama. Ini bisa gampang ya, gampang dimengerti kalau yang ini ya. Ini adalah sholat Rasulullah di daerah Usfan ya. Wa hadhihi utawi iki qaryatu Usfan, qaryatun iku daerah fi tariqil haji ing dalam dalane haji al misri kang bangsa Mesir. Ini adalah jalan orang yang berhaji dari Mesir. Bainahuma iku ing dalam antarane niku bainaha napa bainahuma jenengan? Bainahuma. Bainaha ngene iki kok rada angel.
bainaha iku ing dalem antarane Usfan wa baina Makkah lan ing dalem antarane Mekah marhalatani opo rong marhalah. Daerah Usfan ini dengan Mekah itu ada 2 marhalah ya. Pembahasan marhalah ini sudah ada pada bab qosor dan jamak sholat ya. Sumiyat dijenengi opo Koryah bidzalika kelan mengkono-mengkono Usfan li asfis suyuli krana nguwasanine pira-pira banjir fihi ing dalam Koryah. Daerah itu tempat peperangan yang dinamakan Usfan ini, kenapa kok namanya Usfan ya, karena memang tempat itu sering terjadi banjir ya, sampai merobohkan rumah ya. Nah, kadang-kadang daerah itu dinamai dengan peristiwa yang terjadi di situ ya. Seperti di daerah sini ya, daerah Kelanting ini. Itu ada satu dusun dinamakan dusun Kasihan. Kenapa toh kok namanya Kasihan? Apa orangnya di situ melas enggak sebenarnya ya. Di situ tuh ada pejuang ya. Pejuang 45 ya, perang melawan Belanda yang bernama Mbah Kasihan dulu itu ya. Belanda ini sudah menjadikan Pak Kasihan atau Mbah Kasihan ini sebagai target operasi pembunuhan. Nah, ketika terjadi penyerangan, terbunuh syahid Mbah Kasihan ini ya. Ini katanya orang-orang tua ya, katanya kawan-kawannya abah saya itu yang tahu peristiwanya. Jadi terbunuh, terus saking jengkelnya penjajah Belanda ya, badan beliau ini dicacah-cacah ya, ditusuk-tusuk pakai bayonet, dihancurkan itu, saking jengkelnya. Nah, karena peristiwa itu syahidnya Mbah Kasihan di daerah utara lapangan Kelanting ini, akhirnya daerah itu dinamakan daerah Kasihan. Kecamatan Sukodono itu juga ya nama seorang letnan, Letnan Sukodono. Kemudian Jalan Kapten Kiai Ilyas, itu ya nama dari pejuang 45 ya, Kiai Ilyas yang beliau ini syahid di daerah Ledok situ ya. Daerah Ledok, nah, Banjarwaru situ kan ada tugunya. Nah, ketika beliau mau sholat ini ditembak, mati di situ beliau ya. Nah, ini daerah Usfan, dinamakan Usfan ya karena sering banjir ya. Tapi ada daerah itu yang kita itu sampai sekarang nggak tahu asal usulnya. Daerah di Jombang ya, namanya Tebu Ireng. Apa banyak tebunya? Namanya tebu ya juga ireng biasanya. Kemudian Pacul Goang. Kok bisa namanya seperti itu ya? Ya itu pasti ada sejarahnya ya. Ya kita ya kalau ingin tahu ya tanya orang sana gitu aja ya. Wasalitsu utawi cara ingkang nomor 3 ayyakuna iku yen to ana sapa ayyakuna iku yen to ana sapa imam wal muslimin ya fi syiddatil khaufi iku ing dalem nemene wedi wal tihamil harbi lan campuhe peperangan. Anu jenengan saged ngendalikan lah niku Mas. Derek ngaos niku kucinge ikut ngaji. Ya ini ada sekilas info ya, ada kucing ya. Ya tadi waktu sholat itu ya ada di belakang saya. Ya untungnya nggak masuk ke sarung. Untungnya. Dulu itu di masjid ada kucing kecil ya. Ketika saya masuk ke masjid itu
Oh, kok ada kucing kecil ini di sini. Pas sujud masuk ke sarung. Saya mau duduk itu kaget. Ya untung nggak batal sholat saya. Ini Mas Arief ini alergi kucing namanya nih. Keri ya. Waltihamil harbi lan campuwe pertempuran. Pertempuran ini sudah berkecamuk ya. Sudah tidak bisa sudah tidak ada waktu santai ya. Huwa utawi iltihamul harbi kinayatun iku kinayah kata pinjaman ya. An syiddatil ikhtilati ing dalem saking nemene percampuran bainal qaumi ing dalam antarane kaum. Bihaitsu yaltasiqu kelawan sekirani nempel lahmu ba'dihim opo daginge sebagiane kaum bi ba'din kelawan sebagiane. Fala yatamakkanuna mongko ora dadi mungkin sapa iki kaum min tarkil qitali saking ninggal peperangan ya. Nah, dinamakan iltiham. Iltiham itu artinya mendarah daging. Mendarah daging. Perang sudah mendarah daging. Maksudnya bagaimana? Saking kacaunya kondisi pada waktu itu ya, sampai tidak ada kesempatan sedikit pun untuk meninggalkan peperangan. Maju ya bertempur, kemungkinan mati. Mundur ya kemungkinan mati. Itu ya. Ini sudah tidak mungkin sudah. Wala yaqdiruna lan ora padha mampu sapa kaum alan nuzuli ing ngatasi mudun ingkanu lamun ono sapa kaum rukbanan iku pira-pira penunggang kuda. Wala alal inhirafi lan ora ing ngatasi berpaling ingkanu lamun ono sapa kaum musyatan iku pira-pira pasukan jalan kaki. Kalau rubanan berarti kavaleri. Pasukan kavaleri dengan pasukan yang jalan kaki itu apa ya? Kalau infanteri itu apa ya? Kurang tahu saya kalau masalah ini ya. Tanya sama orang-orang 527 kalau ingin tahu kavaleri, infanteri. Atau tanya sama Mbak Google. Nah, jadi si penunggang kuda atau penunggang kendaraan misalkan tank, helikopter, ini kalau turun berbahaya. Terus yang pasukan darat, yang angkatan darat ini yang tidak menaiki apapun, ini kalau mundur mati konyol. Nah, kalau sudah seperti ini bagaimana? Kan tidak mungkin ketika perang seperti ini ya, sudah angkat pedang, angkat senjata kalau zaman dulu. Kalau sekarang ini sudah M16 dengan AK-47 atau SPR sudah terkokang ya, dan peluru sudah berhamburan. Kemudian stop, nas. Kita sholat dulu. Entenono yo. Tunggu saya ya. Kan tidak mungkin ya. Soalnya musuh kan tidak bisa dinego kalau masalah ini ya. Ya kalau acara selamatan, ada acara dangdutan ya, ada musik-musiknya, ketika azan stop bisa dinego. Tapi ini pertempuran ya, lain lagi. Bagaimana cara sholatnya? Fayusolli mongko sholat kulun sapa saben-saben uwong minal qaumi sangking kaum kaifa halikaya apa amkana. Kaifa amkana halikaya apa mungkin sapa kulun kaifa amkana halikaya apa amkana memungkinkan
apa salat hu ing kaum hu ing kulun rajilan halim melaku ai masyian tegese melaku au rakiban utawa nunggang mustaqbilal qiblat ya hale ngadep kiblat wa ghaira mustaqbilin lan hale ora ngadep lah maring kiblat. Maka kalau sudah seperti ini ya sholat sebisa mungkin pokok sholatnya baik itu sholat pasukan yang berjalan kaki atau pasukan pengendara, bagaimana bisa sholat itu aja. Nah, menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat ini sudah diuzur ya, sudah dianggap uzur. Wa yu'adzaruna lan diuzuri kabeh sapa iki kaum fil a'mali ing dalam pira-pira pekerjaan al-kathirati ingkang akeh fis sholati ing dalam salat kadorbatin koyok piro-piro pukulan mutawaliyatin ingkang bertubi-tubi. Maka ketika itu gerakan apapun ini dimaafkan, dianggap uzur sudah ya. Soalnya tidak mungkin kita ketika menahan gerakan musuh hanya dengan 1-2 gerakan kan tidak mungkin. Pasti gerakan kita itu pasti banyak. Ya. Nah, menyabetkan pedang berapa kali, atau berguling-guling ya, sambil menembak berkali-kali untuk menghindari peluru musuh. Nah, kalau sekarang itu perang ini repot ya. Dikendalikan dengan dengan kendali jarak jauh, rudal presisi tinggi. Wah, rudal rudal Tomahawk atau rudal apa itu punyaan Rusia ya. Wah itu kan, nah ini ya kalau sudah meletus ya gosong. Jadi bagaimana sebisa mungkin untuk sholat bagaimanapun caranya ya. Sholat sambil berlari, sholat sambil pencak silat, ya. Atau ya kalau membawa senapan ya sambil berlari kemudian merunduk, tiarap, bangun lagi, nembak lagi, tidak masalah. Ya. Makanya sholat ini kaifiyahnya itu dibuat judul sendiri, meskipun sholatnya ya sholat fardu meskipun ya, walaupun ini tidak ada nama sholat khauf. Usolli sholat al-khawfi kan tidak ada. Namanya itu usolli fardhu zuhri kalau sholat zuhur, usolli fardhu asri kalau sholat asar. Ya. Maghrib juga. Nah cuma khauf itu kami terangkan tadi di awal adalah kondisi pelaksanaan sholatnya. Kondisi berkecamuk perang. Ya. Jadi disendirikan, diberi judul sendiri oleh musonif. Alhasil dari bab sholat khauf ini tadi ada 3 cara. Yang pertama, kalau musuh ini di selain arah kiblat. Jadi dibagi 2 kelompok. Pertama kelompok sholat bersama imam, yang lain ini berjaga-jaga di posisi musuh. Ya. Nah, di depan posisi musuh mengantisipasi serangan. Kemudian setelah dapat 1 rakaat, kelompok yang ikut sholat tadi langsung mufarokoh, lalu salam sendiri-sendiri menggantikan posisi yang berjaga. Yang berjaga ikut sholat dan ketinggalan 1 rakaat ya. Nanti bagaimana caranya bisa salam bersama imam. Imamnya ini harus menunggu ketika tasyahud ya, supaya ketika sholat ini makmum yang tadi berjaga-jaga ini bisa menyusul, bisa mempercepat sholatnya supaya nanti bisa salam dengan imam. Kemudian di cara yang kedua,
musuh ini di selain arah kiblat. Maka caranya ya ada 2 shaf. Ketika takbiratul ihram bareng-bareng 2 shaf ini, terus waktu sujud barisan depan ikut sujud, barisan belakang hanya iktidal, tidak ikut sujud. Kemudian setelah imam berdiri untuk rakaat kedua, barisan kedua yang tadi tidak sujud berdiri berjaga-jaga ikut sujud, ya. Sujud dan menyusul rakaat selanjutnya, seperti itu. Cara ketiga, nah, ketika sudah tidak mungkin kita itu berhenti dari peperangan, ya maka sholat sebisa mungkin, ya. Demikian sholat khauf yang kita bahas untuk pertemuan malam ini, ya. Semoga negara kita tetap aman, ya. Ini ya semoga tidak diamalkan, itu aja. Kalau diamankan berarti kan ya arep-arep perang, ya. Semoga aman-aman, damai sentosa, kita beragama juga dengan mudah dan dengan kebebasan, ya.